Ave Historian. Jumpa kembali pada pembahasan sejarah kali ini bersama saya Alif Jatayu Jaya Laksana. Pada kali ini kita akan membahas mengenai salah satu perusahaan paling kaya sepanjang sejarah umat manusia. Yap, betul, tidak lain dan tidak bukan adalah VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Kita akan membahas mengenai latar belakang, proses, hingga kepada tersebarnya pengaruh VOC ke Nusantara hingga ke seluruh dunia. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk peserta didik agar dapat menganalisis, mendeskripsikan, dan menyajikan kembali hasil pembelajaran yang didapat pada pembahasan kali ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita mulai pembahasannya. Poin pertama yaitu adalah latar belakang pembentukan VOC yang terbagi ke dalam 3 hal. Pertama ada ambisi menguasai dan memonopoli perdagangan. Kedua ada khawatir kalah saing dengan bangsa Eropa lainnya. Dan yang ketiga adalah perselisihan hingga peperangan dengan negara Eropa lain. Kita akan mulai masuk kepada pembahasan pertama yaitu ambisi menguasai dan memonopoli. Ambisi menguasai dan memonopoli perdagangan ini berasal dari interaksi pertama bangsa Belanda ke wilayah Nusantara. Kontak pertama di wilayah Banten dan selanjutnya di Kepulauan Maluku menyebabkan bangsa Belanda berambisi untuk menguasai wilayah tersebut karena wilayah tersebut menurut mereka sangat kaya akan sumber daya dan kaya akan sumber rempah, sehingga akan sangat menguntungkan ketika mereka dapat menguasai dan memonopoli perdagangan dari pusat rempah tersebut ke wilayah kampung halaman mereka, yaitu di Eropa. Pada poin kedua kita masuk kepada kekhawatiran kalah saing. Kekhawatiran ini datang tidak begitu saja, tapi dikarenakan persaingan antar bangsa Eropa itu sendiri yang kemudian mulai mengembangkan organisasi-organisasi perdagangan tersendiri, sehingga bangsa Belanda pun takut aktivitas pelayaran dan perdagangannya akan terganggu atau tersaingi dengan kompetitor sesama bangsa Eropanya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke poin ketiga. Selanjutnya, poin terakhir dari pembahasan pertama yaitu latar belakang perlu dibentuknya suatu kongsi dagang yang lebih besar yaitu VOC adalah sering berselisihnya bangsa Belanda dengan negara Eropa lain. Perselisihan ini juga akan berujung pada perang gitu. Perang yang disebabkan perebutan jalur perdagangan ini nantinya dikhawatirkan oleh para pelayar dan pedagang Belanda akan melemahkan aktivitas perdagangan mereka yang telah mereka bangun sebelum adanya peperangan tersebut. Tentu hal ini sangat dikhawatirkan oleh bangsa Belanda akan melemahkan posisi mereka baik itu di Eropa maupun di sektor perekonomian global. Ya, pembahasan pertama telah usai. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada pembahasan kedua mengenai proses pembentukan kongsi dagang Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC. Ya, pada saat proses pembentukannya ini melalui 3 tahapan. Yang pertama pendekatan dengan kamar dagang yang telah eksis sebelum VOC ini hadir, atau pada masa periode penjelajahan samudra, kamar-kamar dagang ini telah hadir dan telah melakukan pelayaran dan perdagangan ke wilayah-wilayah Afrika dan Asia. Kamar dagang yang terkenal di wilayah Belanda pada saat itu mewakili provinsi-provinsi Belanda yang hadir pada saat itu. Kemudian dilanjutkan dengan usulan ke parlemen Belanda untuk melanjutkan kamar dagang tersebut yang dibantu juga oleh Prins Maurits selaku kepala parlemen, dan yang terakhir disahkannya pembentukan Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC pada 20 Maret 1602 oleh kerajaan Belanda. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Setelah kita memahami proses terbentuknya VOC ini, selanjutnya kita akan berusaha untuk menelusuri apa sih tujuan dan dampak yang diberikan dari pembentukan VOC ini sendiri. Poin pertama yaitu tujuan. Tujuan dibentuknya dari VOC ini ada 3. Pertama, membantu perekonomian Belanda. Kedua, berdaya saing dibandingkan dengan kompetitor. Dan yang terakhir, meningkatkan pengaruh Belanda dalam memenuhi hasratnya. Secara lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut. Pada poin pertama yaitu membantu perekonomian Belanda ini sangat jelas karena adanya konflik, adanya persaingan dagang tentu membutuhkan kas yang begitu besar, sehingga diharapkan pembentukan VOC ini dapat membantu meringankan dan menumbuhkan perekonomian Belanda pada saat itu. Maksud dari poin kedua yaitu berdaya saing adalah
agar para pedagang Belanda ini tidak saling bersaing antar pedagang Belanda, melainkan bersaing dengan pedagang bangsa Eropa lainnya, sehingga bangsa Belanda bisa menghimpun kekuatan untuk melawan bangsa Eropa lainnya dari segi perdagangan dan ekonomi. Kita masuk pada poin terakhir, yaitu meningkatkan pengaruh Belanda untuk memenuhi hasratnya. Tentu dengan pembentukan ini jelas akan menghimpun kekuatan bangsa Belanda sendiri gitu, dari segi ekonomi, sosial maupun politik. Tentu hasrat yang dimaksud adalah untuk menguasai dan memonopoli perdagangan di Eropa dan wilayah lainnya, sehingga dapat memenuhi upaya-upaya atau harapan yang diimpikan oleh pemerintahan Belanda dalam menciptakan kongsi dagang VOC ini. Lalu, dampak apa saja sih yang diberikan oleh VOC semenjak kelahirannya? Pertama, ada berpengaruh pada imperialisme dan kolonialisme di Nusantara. Kedua, terjadi perdagangan langsung antara wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur dengan Belanda tanpa memerlukan perantara seperti Kekaisaran Ottoman pada saat itu. Dan yang terakhir, tersebarnya pengetahuan, teknologi, dan persenjataan Eropa ke wilayah Asia. Seperti itu. Oke, mungkin itu pembahasan yang bisa saya angkat. Namun sebelum kita akhiri, ada beberapa informasi menarik mengenai kekayaan dari VOC ini sendiri. Kekayaan VOC yang begitu melimpah ruah ternyata baru bisa ditandingi pada masa sekarang oleh 20 perusahaan multinasional dunia pada saat ini. Tidak ada satupun perusahaan internasional maupun multinasional saat ini yang bisa bersendiri melawan kekayaan dari VOC ini. Jadi bisa dibayangkan ya betapa kayanya VOC ini, seperti itu. Ya baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Terima kasih kepada para penonton, baik itu dari kalangan umum maupun dari peserta didik yang telah menyimak dengan baik dan seksama video singkat ini. Semoga video ini dapat menjadi awal dari kepenasaran para penonton sekalian terhadap perusahaan dengan label perusahaan paling kaya sepanjang sejarah umat manusia. Saya Alif Jatayu Jaya Laksana, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata ataupun data yang ditampilkan. Stay curious, stay healthy, and we will see each other in another time. Bye-bye.